Balik lagi pada Al-Baqarah. Anda perhatikan di sini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah mendahulukan kalimah halal baru thayyiba. Ini bukan saja-saja, dia ada hubung kait. Halal ada hubung kait dengan spiritual aspect. Thayyiban ada hubung kait dengan physical aspect. Ibadah seseorang ini akan diterima atau tidak oleh Allah, ia bergantung pada makanan yang ia makan. Tidakkah pernah terbaca dalam hadis 40 Nawawi, ada seorang hamba Allah membuat satu perjalanan musafir, yang lama dia bermusafir, nampak dari bajunya yang sudah lusuh dan rambutnya tidak kemas. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Kata Rasul, si fulan itu berdoa kepada Allah, padahal baju yang dia pakai berasal dari uang yang haram. Darah yang mengalir di dalam badannya berasal dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kesimpulannya, kenapa disebut halal? Dia ada hubung kait dengan spiritual aspect. Doa seseorang itu tidak diperkenankan oleh Allah, di antara sebabnya ialah makanan yang dia makan. Bukankah ada hadis yang lain mafhumnya, orang yang memakan makanan dari sumber yang haram, api lebih utama dia makan. Pernah dengar hadis macam itu? Lebih kurang mafhumnya seperti itu. Orang yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya dari sumber yang haram, maka api lebih utama ia makan. Fannaru aula, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu segera ia berdiri, lalu berkata, Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alani, Ya Allah, berdoalah, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan saya mustajabat da'wah, orang yang doanya diperkenankan oleh Allah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya termasuk orang yang doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau kamu mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang doanya diperkenankan oleh Allah, penuhi syarat ini. Yang pertama apa? Atib mat'amaka, bersihkan makanan kamu. Maksudnya bukan bersih yang fisikalnya ya, maksudnya ialah makanlah dari makanan yang halal. Atib mat'amaka, perbaiki makanan kamu. Hati-hati kamu dalam makan, jangan mengikut hawa nafsu. Makanlah makanan yang halal. Jika kamu memperbaiki makanan kamu, hati-hati di dalam memasukkan makanan ke dalam mulut kamu, hanya yang halal saja. Takun mustajabat da'wah, maka kamu akan termasuk orang yang doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada tangannya. Innar rajula la yaqdhifu, innar rajula la yaqdhifa al-luqmatal haram fi famihi, sesungguhnya jika seseorang memasukkan atau menelan makanan yang haram ke dalam mulutnya, ma yutaqabbala minhu 40 yauman, Allah tidak akan menerima ibadahnya sepanjang 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suhti war riba, dan mana-mana orang yang dagingnya tumbuh daripada makanan, menipu, hasil penipuan
dan hasil riba, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Tengok dari ayat ini, dari hadis ini ya, bahawa memakan makanan yang halal dan tayyiban sangat erat hubung kaitnya dengan ibadah, bahkan dengan doa. Kita selalu berdoa ya, majoriti kita umat Islam selalu berdoa kepada Allah, tapi seolah-olah doa kita tidak didengar dan tidak diperkenankan oleh Allah. Salah satu penyebabnya mungkin makanan yang kita makan.